PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia, Persero, pada tanggal 24 Desember 2020 genap berusia 61 tahun. Kontribusi Pusri terhadap bidang pertanian dan ketahanan pangan negeri ini terus dilaksanakan, sejalan dengan tema HUT Pusri pada tahun ini, yaitu Pusri Petani, Sinergi Membangun Negeri. Diawali dengan upacara yang berlangsung di halaman golf PT Pusri. Upacara dipimpin oleh Direktur Utama dan diikuti oleh para komisaris sekaligus seluruh karyawan PT Pusri. Sederet prestasi dan capaian berhasil diraih Pusri pada tahun 2020 ini. Di antaranya beroperasionalnya pabrik NPK Fusion 2. Keberhasilan Pusri dalam membuat produk inovasi yaitu berupa NPK Kopi dan NPK Singkong. Selain itu bertepatan dengan HUT Pusri ke-61 dilaksanakan juga launching program Agro Solution. Untuk tahun ini, perayaan HUT Pusri ke-61 dilaksanakan cukup berbeda dan harus dilaksanakan secara virtual karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Sehingga beberapa kegiatan diselenggarakan dengan membatasi jumlah orang atau physical distancing dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sebagai bentuk kepedulian Pusri terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19, beberapa bantuan melalui program CSR Pusri telah diberikan. Di antaranya pemberian bantuan alat kesehatan kepada RS dan tenaga medis, penyemprotan desinfektan, pembagikan masker, bantuan hand washing station, dan bantuan ambulan yang diserahkan pada saat pelaksanaan upacara HUT Pusri ke-61. Kita menjadikan ini sebagai rumah BUMN di wilayah Sumatera Selatan. Kita menampung beberapa UKM, UMKM, kemudian pengrajin-pengrajin kita tampung di sini. Jadi nantinya sebagai tempat promosinya untuk kerajinan-kerajinan atau UKM dari Sumatera Selatan. Pengunjung dan masyarakat dapat memperoleh update informasi mengenai produk dan informasi lainnya melalui Instagram @rubahbumn_wilsumsel. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi salah satu kabupaten se-Indonesia yang menerima penghargaan pengelolaan LHKPN terbaik 2020 untuk kategori wajib lapor 10 hingga 500. 3 kabupaten yang menerima penghargaan dari lembaga anti rasuah ini diantaranya Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dan Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Penghargaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN merupakan penghargaan untuk instansi dan lembaga yang secara rutin melaporkan kekayaannya ke KPK. Pemberian penghargaan ini didasarkan pada beberapa kriteria penilaian, yaitu jumlah total wajib lapor, tingkat kepatuhan pelaporan, ketepatan waktu pelaporan, dan jumlah wajib lapor online. Pada tahun 2020 ini, Kabupaten Oku mendapat penilaian terbaik dari KPK. Kami juga tidak menyangka, karena dari 514 kabupaten kota itu cuma dinilai yang terbaik itu hanya 3 kabupaten. Nah, alhamdulillah salah satunya adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan terima kasih sekali kepada saudara-saudaraku, para pejabat-pejabat yang telah melaksanakan, menunaikan kewajibannya, mematuhi apa yang diharuskan, diwajibkan oleh KPK untuk melaporkan harta, masing-masing harta kekayaannya. Kuryana Aziz selaku Bupati Oku sekaligus pasangan petahana yang kembali terpilih menjadi Bupati Oku ini mengucapkan rasa terima kasihnya kepada KPK yang telah memberikan apresiasi kepada Kabupaten Oku serta kepada seluruh ASN yang telah tertib dan tepat waktu dalam memberikan laporan ke KPK. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Selasa pagi 22 Desember 2020 bertempat di ruang rapat Madani. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad secara resmi melantik Suharlim M. Yamin sebagai Ketua Basnas Kabupaten Empat Lawang periode 2018-2023. Pelantikan di jajaran Ketua Basnas Kabupaten Empat Lawang kali ini merupakan pelantikan pengganti antar waktu atas kepemimpinan Basnas terdahulu. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad dalam sambutannya menyampaikan hendaknya jajaran kepengurusan yang baru dilantik dapat segera menyusun program kerja yang lebih terarah dan terkoordinasi dengan jajarannya. Menurut Joncik Muhammad, Basnas merupakan organisasi yang kiprahnya sangat mulia dalam gerakan sosial kemasyarakatan dan termasuk salah satu implementasi dari visi misi menuju Empat Lawang Madani. Setelah resmi dilantik, Suharli menyampaikan ia dan jajarannya akan segera menyusun agenda kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengumpul, pendistribusi, dan pemberdayaan zakat ke masyarakat Kabupaten Empat Lawang. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kami akan menyusun rencana kerja
bukan lagi sekedar berlari, beliau mintanya lakukan percepatan, akselerasi agar Basnas ini segera bisa melakukan tupoksinya, yakni mengumpulkan, mendistribusikan dan memberdayakan zakat di Kabupaten Empat Lawang. Kemudian yang kedua, kami akan segera berkoordinasi dengan Bupati Empat Lawang untuk segera dikeluarkan peraturan Bupati yang nanti akan dilanjutkan menjadi Perda yang mengatur tentang Basnas di Kabupaten Empat Lawang. Suharli juga meminta kiranya Bupati segera menerbitkan peraturan Bupati dan secepatnya menjadi peraturan daerah agar Basnas Empat Lawang dapat segera melaksanakan program dan agenda kerja yang telah disusun nantinya. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwinza, TV One mengabarkan. Bentuk kepedulian sosial pimpinan anak cabang sedulur Jokowi Tanjung Morawa di hari libur nasional Natal dan Tahun Baru dituangkan dalam kegiatan bakti sosial kitanan massal dan donor darah yang diadakan di kantor sekretariat sedulur Jokowi Kecamatan Tanjung Morawa di Jalan Jaya Desa Bangun Sari Baru, Dusun 9, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam kegiatan ini hadir juga Ketua DPD sedulur Jokowi Sumatera Utara Sukadi, Kabid Hukum dan HAM sedulur Jokowi Oka Hendri Fadlian, HM Subandi dari Komisi A Partai Gerindra, Camat Tanjung Morawa Marianto Irawadi, dan Ramil 16 Tanjung Morawa, dan seluruh kader sedulur Jokowi di tingkat kepengurusan pimpinan cabang Kecamatan Tanjung Morawa. Program bakti sosial terus digalakkan oleh Ketua Organisasi Masyarakat Sedulur Jokowi Tanjung Morawa. Sedikitnya ada sebanyak 35 orang anak yang mengikuti kegiatan sunat massal dan sebanyak 17 orang ikut serta dalam kegiatan bakti sosial donor darah. Ini adalah memang program kami di Sedulur Jokowi untuk dalam kemasyarakatan. Dan saya sampaikan kepada anggota pimpinan anak cabang yang ada di khususnya Kecamatan Tanjung Morawa ini agar lebih dibina lagi untuk kedepannya dalam menunjang pemerintah. Hari ini kita mengadakan sunat massal dan alhamdulillah masyarakat sangat antusias melihatnya, dan alhamdulillah kita di sini didukung oleh pemerintahan khususnya Muspika Kecamatan serta kepala desa yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa ini. Kami selaku pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa menilai kegiatan yang positif, di mana sedulur Jokowi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pemerintah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, Asmar Beni, TV One mengabarkan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memilih 6 kabupaten kota di Indonesia sebagai salah satu contoh kebangkitan ekonomi rakyat melalui sektor perikanan. Salah satunya yaitu Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Inilah salah satu klaster percontohan udang faname yang berada di Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Komjen Antam Novambar, pada Senin 28 Desember 2020 kemarin, berkunjung ke Kabupaten Aceh Timur dalam rangka meresmikan serta mentabur bibit udang faname di Desa Patang, Rayuk, Aceh Timur. Selain menaburkan bibit udang faname, Sekjen yang didampingi rombongan di Kementerian KKPRI berkesempatan untuk menanam bibit mangrove di area klaster tersebut. Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu dari 6 kabupaten yang mendapatkan bantuan bibit udang faname. Namun pada kesempatan itu, Sekjen KKPRI berkesempatan ingin menyaksikan langsung tambang klaster percontohan yang berada di Timur Aceh. Selain menaburkan bibit udang dan mangrove, Sekjen KKPRI juga menaburkan bibit kakap putih di Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Kuala Pusat Pemerintahan Aceh Timur. Dana kita terbatas, nanti program yang utama adalah dengan DPR bersama-sama kita besarkan anggaran. Yang kedua, setelah besaran anggarannya mencukupi, ya kita insya Allah lebih tersebar, lebih fokus untuk memajukan perikanan di. Saya mengucapkan terima kasih yang hari ini Pak Sekjen sudah hadir di Aceh Timur, Pak Dirjen sudah 3 kali bolak-balik. Kesudahan klaster percontohan budidaya perikanan di Aceh Timur mudah-mudahan berkelanjutan. Supaya ekonomi masyarakat Aceh Timur tetap posisinya nomor 1, Pak. Amin. Amin. Dari Aceh Timur, Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Saya Haji Kuryana Aziz, Bupati Ogan Komering Ulu. Saya mengucapkan selamat Tahun Baru 2021. Mudah-mudahan di tahun-tahun 2021 yang akan datang, Republik Indonesia, khususnya Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk menunaikan sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah agar dapat mesejahterakan masyarakatnya.
Kemudian kepada masyarakat semua agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker apabila keluar rumah, kemudian selalu menjaga jarak dan tidak menimbulkan kerumunan-kerumunan. Menyambut Natal dan Tahun Baru, komunitas Satu Hati kembali menggelar bakti sosial berbagi sembako untuk kaum duafa di wilayah Medan sekitarnya. Aksi kepedulian sosial dengan membagikan paket sembako ini diberikan kepada ratusan warga prasejahtera di Kecamatan Medan Labuhan. Paket sembako ini berupa beras, gula, mie instan, sirup, dan minyak goreng. Pembagian paket ini dilaksanakan bekerja sama dengan organisasi Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Labuhan. Kegiatan ini merupakan rangkaian bakti sosial komunitas Satu Hati di 21 kecamatan di Kota Medan dalam upaya meringankan beban ekonomi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru di tengah pandemi COVID-19. Ketua Umum Komunitas Satu Hati, Sarcipto King, mengatakan ini merupakan kegiatan bakti sosial terakhir mereka di tahun 2020. Dan berharap masyarakat yang telah menerima sembako ini dapat terbantu dalam merayakan perayaan Natal tahun ini. Dan Sesimbolon yang merupakan anggota DPRD Kota Medan juga menjabat sebagai pembina komunitas Satu Hati sangat mengapresiasi kegiatan sosial ini dan berharap nantinya komunitas ini bisa terus melanjutkan kegiatan yang dapat membantu sesama. Sangat aspirasi kepada anggota dewan kita dan Sesimbolon yang membantu sebagai anggota di pengurus sebagai dewan pembina Satu Hati yang menyarankan selalu kita berkasih, mengasihi orang lain seperti kamu mengasihi diri sendiri. Itulah makna yang sangat penting kita untuk berbuat sosial. Dan ini kita apresiasi baik, kita selaku legislatif yang mana memang kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat, dan kita mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Satu Hati yang memang lebih peduli terhadap apa yang menjadi kesusahan dari masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Untuk mengamankan ibadah Natal dan Tahun Baru 2021, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Tapanuli Selatan melakukan patroli skala besar di sejumlah gereja dan pos pam pengamanan jalur mudik di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Patroli ini dilakukan untuk memastikan ibadah misa Natal di sejumlah gereja sudah mengikuti protokol kesehatan. Untuk mengantisipasi klaster baru COVID-19, Forkopimda melakukan patroli skala besar di sejumlah gereja di Kecamatan Tanotombangan, Angkola, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Petugas langsung melakukan peninjauan ke dalam gereja untuk melihat pelaksanaan misa Natal tahun ini sudah mengikuti protokol kesehatan. Peninjauan dilakukan di salah satu gereja HKBP Desa Purbatua, Kecamatan Tanotombangan, Angkola. Usai melakukan peninjauan ke sejumlah gereja, patroli dilanjutkan di Pos Pam Lilin Toba 2020 di Jalan Lintas Sumatera di Kecamatan Soerma Tinggi untuk melihat kesiapan sejumlah petugas dalam melayani pemudik yang akan melintas di jalur tengah Sumatera. Sementara itu, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu mengaku setelah melakukan peninjauan di sejumlah gereja dalam pelaksanaan misa Natal di tengah pandemi COVID-19 telah mengikuti protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah. Sengaja melihat rakyat kita. Pertama tentu utamanya saudara-saudara kita umat Kristiani yang malam ini sampai besok akan mengikuti ibadah dalam rangka Natal tahun 2020 ini. Ya, kita berterima kasih pada saudara-saudara kita umat Kristiani yang melakukan ibadah Natalnya sampai besok, mudah-mudahan dapat dipertahankan. Kalaupun di tengah-tengah pandemi Covid, mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat dari perayaan Natal tahun ini. Kapolres Tapanuli Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Roman Semaradana LH mengatakan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini, sebanyak 350 personil gabungan disiagakan di jalur mudik dan 5 pos pam Toba Lilin 2020. Melaksanakan pengamanan yaitu dengan mendirikan pos pam dan pos pelayanan di Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Ini tetap dilaksanakan mobile dan stasioner, kemudian di tempat-tempat yang kiranya tempat wisata ataupun tempat ibadah ini kita berkoordinasi dengan pemiliknya, begitu juga dengan warga masyarakat setempat untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi di tempat-tempat tersebut.
Syahrul menghimbau untuk menghindari klaster baru COVID-19 di Tapanuli Selatan, sejumlah jemaah dalam melaksanakan ibadah misa Natal tetap mengikuti protokol kesehatan. Selain itu, Pemda juga akan menjaga ketat sejumlah lokasi wisata memasuki libur Natal dan Tahun Baru 2021. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada tahun 2020 tercatat mencapai 70,12 poin atau mengalami peningkatan mencapai 0,37 poin dibanding 2019 sebesar 69,75 poin. Kenaikan IPM ini terlihat selama 2 periode kepemimpinan Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu. Selama 10 tahun, peningkatan rata-rata IPM Tapanuli Selatan setiap tahunnya melampaui capaian IPM Sumut. Awal kepemimpinan Syahrul M. Pasaribu menjadi Bupati Tapanuli Selatan pada tahun 2010, IPM Tapanuli Selatan hanya di angka 64,20 poin. Di akhir masa jabatannya, IPM Tapanuli Selatan pada tahun 2020 menjadi 70,12 poin atau mengalami kenaikan setiap tahunnya mencapai 0,59 poin. Sedangkan IPM Sumut dari tahun 2010 di angka 67,09 poin dan di tahun 2020 menjadi 71,77 poin atau mengalami peningkatan rata-rata 0,47 poin per tahunnya. Berdasarkan data disajikan BPS Barometer IPM dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, IPM Tapanuli Selatan untuk umur harapan hidup atau UHH yang didefinisikan sebagai rata-rata banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup meningkat, di mana pada tahun 2019 64,82 poin menjadi 64,91 pada tahun 2020. Kemudian harapan lama sekolah atau HLS didefinisikan lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dari 13,12 pada tahun 2019 menjadi 13,24 pada tahun 2020. Sedangkan rata-rata lama sekolah atau RLS yang didefinisikan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani dari 8,97 pada tahun 2019 menjadi 9,28 pada tahun 2020. Sedangkan untuk pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan per tahun sebesar 11.410 juta untuk 2019 menjadi 11.236 juta per tahun 2020 atau berkisar Rp31.000 per orang per harinya. Selain mengalami kenaikan indeks pembangunan manusia, Tapanuli Selatan juga berhasil menekan angka kemiskinan di tengah pandemi COVID-19. Penduduk miskin Tapanuli Selatan pada tahun 2019 sekitar 24.220 atau 8,60%, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi sekitar 23.960 atau 8,47% atau mengalami penurunan angka kemiskinan mencapai 0,13% di tengah pandemi COVID-19. Penurunan angka kemiskinan di Tapanuli Selatan ini disebabkan selektifnya pemerintah dalam melakukan penyaluran dana bantuan PKH, BST, BLT, dana desa, dan BLT kelurahan, hingga penerima dana bantuan tersebut tepat sasaran. Di tengah pandemi COVID-19 ini, penerima BLT dana desa di Kabupaten Tapanuli Selatan berkisar 6.000 kepala keluarga. Hal tersebut dilakukan agar dana desa tetap bisa digunakan untuk program padat karya. Hal ini dilakukan agar perekonomian di desa tetap berjalan. Saya bersyukur cita-cita saya di akhir periode saya, IPM ini hendaknya mencapai angka 70. Data terakhir, hasil terakhir ya, tinggal dilansir formal adalah Tapsil sudah berada di 70,12 poin. Ya, saya masuk dulu, IPM itu adalah di angka 64,20 atau 64,20 2019. 2010. Jadi di 2020 ini sudah menjadi 70,12. Kalau dirata-ratakan itu berarti kepala bapeda sama dengan 0,59 ya, 0,59 rata-rata kenaikannya per tahun. Jadi melihat nanti di bulan Maret 21 untuk Tapsel, kami selain dari susunan tadi masih ada survei-survei kecil yang mengarah ke masyarakat, dan ini juga kami sudah bincangkan dengan Pak Abadi, Ketua Bapeda. Posisi Tapsel ini, kalaupun nanti di angka kemiskinan ini
tidak turun, tapi mungkin bisa ya angka naiknya kecil sekali. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Didi Herianto, TV One mengabarkan. Rapat paripurna yang beragendakan mengesahkan Ranperda Perusahaan Pasar Daerah Kota Medan digelar di ruang rapat gedung DPRD Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis. Rapat paripurna digelar secara terbatas dengan menggunakan virtual Zoom dengan agenda menyetujui Ranperda Perusahaan Pasar Daerah Kota Medan menjadi perusahaan umum daerah Kota Medan. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Hasim dan Wakil Ketua DPRD Medan beserta PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution dan sejumlah anggota Dewan. Rapat paripurna digelar secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Satu persatu fraksi di DPRD Kota Medan menyampaikan dukungan untuk pengesahan Ranperda Perusahaan Pasar tersebut. Menurut Ketua DPRD Kota Medan, dengan disahkannya Ranperda Kota Medan menjadi Perda dan Perusahaan Daerah Pasar menjadi Perumda Pasar Kota Medan. Sebelumnya Perusahaan Daerah atau PD Pasar menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pasar. Diharapkan ke depannya dapat menambahkan pendapatan hasil daerah dengan meningkatkan inovasi dan kreativitas dengan berbagai cara, tanpa harus dicampur tangan lagi oleh pemiliknya, yakni pemerintah Kota Medan, sehingga Perumda dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Perusahaan umum daerah, PD Pasar, perubahan status menjadi perusahaan umum daerah dari PD menjadi Perumda itu bisa nanti meningkatkan inovasi, kreativitas, ya, sehingga nantinya Perumda ini bisa memberi kontribusi yang lebih maksimal untuk menambah PAD Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Rapat paripurna anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan Rabu pagi 30 Desember 2020 kemarin digelar di ruang rapat paripurna di Jalan Kapten Maulana Lubis, Kota Medan dengan agenda menyetujui Ranperda Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan menjadi Perumda Pembangunan Kota Medan. Setelah tertunda sejak tahun 2018 lalu, Ranperda Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan akhirnya disahkan pada Rabu pagi 30 Desember kemarin pada rapat paripurna di gedung DPRD Kota Medan. Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan Hasim, Wakil Ketua DPRD dan sejumlah anggota DPRD Kota Medan, dan dihadiri oleh PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution dan Sekda Kota Medan. Rapat paripurna beragendakan menyetujui Ranperda Perusahaan Daerah Pembangunan dan menjadi Perumda Kota Medan diawali dengan penyampaian dukungan oleh fraksi-fraksi di DPRD Medan. Seluruh fraksi mendukung penuh untuk pengesahan Ranperda menjadi Perda, sehingga Perusahaan Daerah Pembangunan menjadi Perumda Pembangunan Kota Medan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selama ini, PD Pembangunan yang mengelola Medan Zoo belum memberikan pendapatan yang besar, bahkan sering merugi. Diharapkan setelah disahkannya Ranperda dan menjadikannya Perusahaan Daerah Pembangunan menjadi Perumda Pembangunan, nantinya akan dapat meningkatkan PAD dengan berbagai cara, salah satunya dengan bekerja sama pada pihak ketiga untuk pengelolaan Taman Rekreasi Medan Zoo yang lebih baik, sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke Medan Zoo. Ini adalah dua perusahaan yang kita harapkan nanti dengan perubahan status menjadi perusahaan umum daerah dari PD menjadi Perumda itu bisa nanti meningkatkan inovasi, kreativitas, ya, malah PD Pembangunan itu merugi. Jadi kita harapkan ini dengan adanya perubahan status perusahaan ini, karena perusahaan ini kan nantinya akan menjadi perusahaan umum daerah dengan kekayaan daerah. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Panitia Khusus atau Pansus Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda Administrasi Kependudukan akhirnya merampungkan pembahasan pada Rabu siang 30 Desember kemarin, resmi disahkan dan menjadi Perda Administrasi Kependudukan Kota Medan. Setelah sempat tertunda, Ranperda Administrasi Kependudukan resmi disahkan menjadi Perda yang digelar dalam rapat paripurna anggota DPRD Kota Medan. Pengesahan Perda Administrasi disahkan oleh Ketua DPRD Kota Medan bersama Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda di ruang rapat DPRD Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis. Pengesahan Perda Administrasi dihadiri oleh PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution bersama Sekda Kota Medan dan perangkat OPD.
Sebelumnya, sejumlah fraksi di DPRD Kota Medan mendukung untuk disahkannya Perda Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk memudahkan warga Kota Medan dalam melakukan pengurusan tanda penduduk seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, dan surat pindah domisili serta kartu identitas anak. Dengan dijadikannya Perda Administrasi Kependudukan, diharapkan Dinas Kependudukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap warga yang ingin mengurus identitas tanpa ada lagi pungutan biaya, sehingga seluruh warga Kota Medan tertib administrasi. Kita melaksanakan paripurna pengambilan keputusan, ya, kemudian persetujuan bersama. Ada 3 ramperda itu. Ramperda yang ketiga adalah administrasi kependudukan. Dengan kita harapkan dengan disetujuinya Perda Administrasi Kependudukan, kita harapkan nanti pelayanan publik berupa pelayanan KTP, KK, ya, kepada penduduk warga Kota Medan itu bisa lebih maksimal lagi, ya, sehingga masyarakat Kota Medan bisa merasakan pengurusan KTP KK itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin lah. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Bupati Ogan Komering Ulu, Kuryana Aziz meresmikan batik khas Oku. Launching batik khas Oku ini dilakukan di Gedung Sanggar Kesenian Belajar Kabupaten Oku. Diharapkan batik asli dari Kabupaten Oku ini akan dapat mendunia. Salah satu langkah mempromosikan batik asli Oku ini, menurut Bupati Oku, Kuryana Aziz, harus digunakan mulai dari masyarakat Oku sendiri. Kuryana menegaskan kepada seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tingkat desa hingga pemerintah daerah untuk menggunakan dan mempromosikan batik Oku ini. Mewajibkan kepala-kepala desa, perangkat-perangkat desa, jajaran pemerintah daerah, pemerintah khususnya duluan, untuk kiranya dapat menggunakan ini. Kita masyarakatkan ini untuk Kabupaten Oku. Ini adalah buatan kita sendiri yang sudah diatur di dalam peraturan daerah. Dan saya mengharapkan bahwa kepala desa, perangkat-perangkat desa, BPD semuanya itu menggunakan ini, dan perangkat-perangkat pemerintahan semua tanpa kecuali. Itu saya harapkan. Minat literasi masyarakat bisa meningkat, minat baca masyarakat lebih meningkat, dan mudah-mudahan dengan adanya TBM ini yang mengkonsep eye catching ini mudah-mudahan dapat mengurangi anak-anak yang mungkin tanda kutip agak kenakalan anak-anak, dan mungkin juga mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget. Ini buka setiap hari, Pak? Setiap hari. Jam operasionalnya untuk sementara ini masih jam 8 sampai jam 16. Bukunya macam-macam dari tingkat PAUD sampai SMP dan untuk masyarakat umum semua. Selain launching batik khas Oku, Kuryana juga meresmikan Taman Bacaan Masyarakat yang merupakan bantuan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan Oku, Teddy Melwansyah, mengatakan Taman Bacaan Masyarakat ini ditujukan agar kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang buta aksara. Selain itu, dengan adanya Taman Bacaan Masyarakat ini, diharapkan akan meningkatkan minat baca masyarakat. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, TV One mengabarkan. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Bidang Bina Marga serta Camat Dempo Utara meninjau langsung proyek rehabilitasi pekerjaan infrastruktur jalan dan irigasi persawahan yang selesai dibangun pada tahun 2020. Peninjauan ini dilakukan Wali Kota untuk memastikan pekerjaan pembangunan baik jalan maupun irigasi selesai dikerjakan sudah 100%. Wali Kota bersama OPD lainnya meninjau langsung ke beberapa titik lokasi pembangunan di wilayah Kecamatan Dempo Utara dan Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Menurut Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni, setelah ditinjau ke lokasi pembangunan jalan maupun irigasi tersebut selesai dikerjakan dengan kualitas baik. Pembangunan infrastruktur tersebut 100% karena tinggal beberapa hari lagi, dan alhamdulillah dari semua yang saya lihat kemarin sudah 100%, dan proyek-proyek yang dibangun cukup baik. Jadi kalau irigasi itu jelas sama-sama kita ketahui bahwa kita melihat manfaatnya buat masyarakat, dan ternyata kemarin saya pastikan bahwa beberapa irigasi itu akan sangat mempengaruhi untuk sawah-sawah masyarakat. Jadi untuk mereka bisa menanam padi itu sangat tergantung dari irigasi yang dibangun. Juga cukup bagus, dan jalan yang di beberapa titik di seputaran Pagar Alam Selatan, ada di daerah Ganggang Reformasi, dan beberapa titik yang lain juga saya lihat dan cukup baik. Wali Kota berharap setelah dibangunnya jalan maupun irigasi ini akan memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan, baik yang datang maupun yang keluar kota Pagar Alam.
Selain itu, Wali Kota mengatakan dengan dibangunnya irigasi persawahan ini diharap dapat meningkatkan produksi pertanian, baik padi maupun tanaman lainnya. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan.